Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Seperti yang kamu dengar, hari ini saya sangat semangat banget nih untuk memberikan sebuah ilmu emas kepada kamu. Kenapa mas? Karena apa yang saya berikan kepada kamu saat ini benar-benar baru aja terjadi dalam hidup saya, dan saya pikir sayang ya kalau hal emas seperti ini tidak saya bagikan kepada kamu sebagai sahabat atau saudara sejati saya di Pagar Kehidupan. Jadi sekarang apapun yang sedang kamu lakukan, yuk dengarkan apa yang ingin saya berikan kepada kamu. Semoga apa yang saya berikan ini seizin Tuhan ya, insya Allah kembali bisa memberikan ilmu berharga dalam hidup kamu. Ini menarik banget nih. Nah mas, hari ini kok mas Aryan nih semangat banget. Emang kita mau ngebahas apa sih mas? Gini, teman-teman, pernah nggak sih kamu dalam hidup merasakan sebuah hal yang lucu tapi nyakitin? Benar, hal lucu yang nyakitin ini loh yang akan saya bahas kepada kamu di hari ini. Emang lucu nyakitin tuh kayak gimana? Gini, kali ini saya ingin memberikan kepada kamu sebuah ilmu emas. Ilmu emas ini terjadi dalam hidup saya baru beberapa menit yang lalu. Teman-teman, coba sekarang kamu renungkan baik-baik. Lihat keadaanmu saat ini seperti apapun kondisinya, sekarang merenunglah dalam-dalam. Sadar gak sih kalau hidup kita ini lucu? Nah gini teman-teman, tolong dengerin baik-baik deh. Dalam hidup ini, orang itu dikategorikan persis seperti multivitamin. Saya kasih tahu ya, orang-orang di sekitar kita tuh mirip vitamin. Nih, saya kasih tahu biar kamu mungkin sedikit tersenyum ya. Ini fakta. Pernah nggak dalam hidup kamu bertemu dengan kelompok orang, siapapun mereka atau siapapun dia, yang dia bikin saya happy sih mas, dia bikin saya seneng sih mas, tapi kok kerjaannya lama-lama berantem terus. Terus tiba-tiba entah kenapa abis berantem, dia pergi dari hidup saya atau mereka pergi dari hidup saya. Setelah sekian lama, dia baikan lagi, happy lagi, tapi berantem lagi mas. Pernah gak kamu menjumpai orang yang bikin kamu happy, tapi cuma sebentar, tapi setelah itu mereka jadi racun atau toksik buat hidup kamu? Pernah atau tidak? Nah orang seperti ini, dia masuk kategori pertama, yaitu masuk kategori vitamin yang gampang kadaluarsa. Bener, ini lucu dan baru aja terjadi dalam hidup saya. Jadi saya punya teman saya ini orangnya baik teman-teman, baik dia. Tapi entah kenapa dia itu sering keluar masuk grup WA. Jadi saya punya grup WA sesama teman gitu ya, sama seperti kamu. Dia itu kalau di grup WA, wah orangnya lucu, seru gitu, bikin kita ketawa, bikin kita happy gitu ya. Tapi entah kenapa beberapa minggu kemudian dia selalu mengulangi kesalahan yang sama, di mana dia ngomel-ngomel sendiri. Kemudian dia pergi atau left dari grup WA tersebut, dan dia ngeblok kita masing-masing. Betul, dia ngeblok kita masing-masing tanpa alasan yang jelas. Dan kamu tahu teman-teman, itu terjadi berulang kali. Abis dia ngeblok, dia minta maaf, dia balik lagi ke grup WA itu, dia happy lagi sama kita-kita, tiba-tiba dia marah lagi, ya kan? Ngomel-ngomel lagi, kemudian dia kabur dari grup itu, ngeblok kita lagi, terus dan terus. Nah, bagaimana dengan hidup kamu? Pernah nggak kamu, maaf ya, ketemu dengan orang seperti itu dalam kehidupan nyata? Nggak harus di WhatsApp atau di grup-grup lain kamu, nggak perlu. Lihat di kehidupan nyata kamu deh. Pernah nggak sih ketemu orang yang dulu bikin kamu happy, tapi entah kenapa orang-orang itu kok sekarang malah jadi racun buat hidup saya, mas. Begitu dia minta maaf atau begitu mereka minta maaf, saya maafin, mas. Tapi kok emang sih dia bikin kita happy lagi,
Tapi kok dia ngulangin lagi mas kesalahan yang sama sampai saya itu jadi capek mas. Nah itu orang yang masuk kategori vitamin gampang kadaluarsa. Dia memberikan kita semacam kayak kebahagiaan tapi cuma sebentar. Abis itu mereka atau dia meracuni kita. Itu fakta. Nah ada golongan yang kedua nih. Golongan yang kedua yang bisa jadi juga ada dalam hidup kamu, coba renungkan. Pernah atau tidak kamu ketemu sama orang yang kamu pikir orangnya ini sombong. Kamu pikir secara kasat mata orang ini kayaknya jahat nih. Begitu deket orang ini atau orang-orang ini malah orang baik. Iya kan? Orang ini malah memberikan suatu energi positif dalam hidup kamu yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Pernah atau tidak kamu bertemu dengan orang seperti ini? Tuliskan di komentar. Nah, orang dalam golongan kedua ini masuk dalam kategori racun yang menyehatkan. Racun yang menyehatkan tuh orang yang kelihatannya nyeremin, orang yang kelihatannya sombong, orang yang kelihatannya kayaknya bukan tipe kita banget lah sebagai teman, sebagai rekan kerja, atau bahkan sebagai pasangan gitu ya. Tapi begitu dia deketin, kok dia malah jadi penebar kebahagiaan bagi hidup saya, mas. Pernah ketemu orang kayak gitu? Nah itu orang yang merupakan racun yang membahagiakan. Nah teman-teman, ada satu golongan yang sayangnya nih seiring bertambahnya umur kita, golongan ini semakin langka. Apa itu mas? Golongan itu adalah penebar vitamin kehidupan. Waduh. Coba renungkan lagi, ayo kita berenung lagi nih. Hari ini banyak berenung enak ya. Coba sekarang kamu renungkan. Pernah nggak kamu ketemu orang atau dekat sama orang-orang yang entah kenapa kalau dekat sama dia diri kamu tuh selalu merasa nyaman, aman, dan bahagia? Pernah atau tidak? Jadi kalau sama dia diri kamu tuh rasanya tenang gitu loh. Nggak usah pura-pura jadi orang lain, nggak usah pura-pura happy, nggak usah pura-pura sedih buat cari perhatian gitu ya. Jadi dirimu sendiri kamu udah enak sama orang-orang ini. Pernah atau tidak ketemu orang seperti itu? Nah, sekarang waktunya kamu jujur nih, mohon maaf. Coba sekarang kamu tuliskan di komentar. Ayo tuliskan di komentar. Di antara 3 golongan tadi, tolong jujur katakan di komentar. Mana golongan yang paling banyak saat ini dalam hidup kamu? Apakah golongan vitamin yang kadaluarsa tadi? Apakah golongan racun yang ternyata menyehatkan tadi? Ataukah golongan yang penebar kebahagiaan tadi? Jujur, katakan di komentar dan ceritakan cerita kamu. Mana yang lebih banyak dalam hidup kamu? Nah, sambil kamu cerita di komentar, saya akan memberikan emas kepada kamu di dalam ilmu ini. Gini, teman-teman, kebahagiaan yang paling dasar itu sebenarnya berawal dari kepandaian kita untuk berani melepaskan orang-orang yang memilih untuk tetap bodoh. Saya ulangi ya. Kebahagiaan kita yang paling dasar itu semua berawal dari keberanian kita untuk melepaskan orang atau orang-orang yang memilih untuk tetap bodoh. Teman-teman, orang bodoh itu banyak, saya pun bodoh. Karena saya bodoh, saya baca buku terus. Iya kan? Kita semua ini orang bodoh, tapi orang bodoh itu ada yang mau pinter kayak kita nih. Kayak kamu dengerin video saya mau pinter, hebat. Saya baca buku, saya juga mau pinter, hebat. Tapi ada loh orang yang dia tuh keras kepala. Dia tuh nggak mau berubah. Dia itu nggak mau memilih hidupnya untuk jadi lebih baik. Nah itu kelompok orang-orang yang memilih untuk tetap bodoh. Nah, orang-orang yang memilih untuk tetap bodoh ini, teman-teman, jangan sampai ada dalam hidup kita. Kenapa? Mereka racun. Kalau kita pengen bahagia tapi kita tidak punya keberanian untuk menyingkirkan mereka orang-orang yang memilih untuk tetap bodoh, kita mimpi di siang bolong. Coba lihat diri kamu sekarang. Maaf ya, lihat dirimu baik-baik. Mau sampai kapan diri kamu tetap berada dalam halaman hidup yang sama? Halaman kehidupan yang isinya sedih terus, depresi terus, stres terus, mau sampai kapan?
Mau sampai kapan diri kamu, mohon maaf nih, berada dalam warna-warna gelap kehidupan terus? Gak bosen apa belum bosen? Kalau belum bosen ya udah. Tapi kalau udah bosen, kamu sering nangis, gak bisa tidur, sedih karena orang-orang itu atau orang itu, ayo dong tegas. Kita tuh dalam hidup ini butuh vitamin loh. Bukan vitamin yang cepat kadaluarsa, tapi kita justru butuh orang-orang yang bisa memberikan kita vitamin. Lebih baik kita bersama orang yang kelihatannya jahat tapi padahal kita butuh dia karena dia baik, daripada orang yang kelihatannya baik tapi ternyata dia jahat sama kita. Buat apa sih? Iya kan? Kita ini seringkali ketipu dengan tampilan orang. Kita ini seringkali ketipu dengan yang namanya cinta, dengan yang namanya lama berteman, dengan yang namanya prestasi orang gitu ya. Oh, saya mau jadi rekan kerja dia, Mas. Kenapa? Karena prestasi dia banyak. Begitu dia jahat, begitu dia nipu, kamu gak percaya. Kenapa? Gak mungkin dia nipu, Mas. Dia ada prestasinya loh. Emang orang berprestasi gak boleh nipu? Wah, gak mungkin, Mas. Dia teman lama saya, Mas. Teman 15 tahun. Gak mungkin dia sejahat itu sama saya loh. Emang teman lama gak bisa jahat? Lo gak mungkin, Mas. Kenapa? Gak mungkin dia seperti itu. Dia pasangan yang paling saya cintai dan pasti dia mencintai saya juga. Hey, emang orang yang kamu cintai harus mencintai kamu balik? Kenapa sih? Kenapa kita tidak pernah sadar untuk mengatakan bahwa tidak selalu loh kehidupan ini berputar seperti yang kita mau? Iya kan? Kenapa kita tidak berani menyadarkan diri bahwa memang benar dalam hidup ini tidak selamanya dunia berputar seperti yang kita mau? Itu fakta kok. Sekarang kalau diri kamu pengen jadi orang yang bahagia, tolong catat ucapan saya baik-baik. Diri kamu bisa dan berhak bahagia kok, selama diri kamu berani untuk menghindarkan dirimu atau menghapus orang-orang yang memilih untuk tetap bodoh tadi. Bukannya diladenin, bukannya didebatin, ngapain, capek. Saya itu bingung ya sama orang-orang yang, maaf nih, di sosmed gitu, suka ngedebatin orang-orang yang gak jelas. Ada salah satu public figure, kasihan deh, dia orang baik. Dia cuma menyebarkan sebuah informasi teman-teman tentang pandemi. Bagus maksudnya. Tapi muncul dong orang yang memilih untuk bodoh, tiba-tiba nge-DM dia, bilang, "Bang, jangan posting tentang itu lagi dong." Loh kenapa? Kan itu cuman sekedar konspirasi lah, apalah. Lah orang itu tersinggung dong, public figure-nya. Begitu tersinggung dia sakit hati. Salahnya dia ngeladenin itu si manusia yang memilih untuk bodoh tadi. Capek. Betul gak? Sama kayak kita. Ada orang aneh masuk dalam hidup kita, tinggalin, gak usah diladenin. Ya tapi Mas banyak memori. Alah, memori bisa dibuat lagi kok. Semua memori itu bisa dibuat lagi, setuju gak? Iya kan? Memori indah bisa dibuat, memori jelek bisa dibuat. Tinggal kita pilih mau memori mana yang kita buat. Gak ada alasan dong. Ya tapi kenangan kita, alah kenangan-kenangan. Kopi kali kenangan. Iya kan? Kenangan itu adalah sesuatu hal yang kamu buat. Ciptakan lagi kenangan baru. Jangan malah berpatokan kenangan mulu. Emang kopi? Iya kan? Lah bagaimana dengan teman lama? Lah teman lama, aduh, lebih bagus teman baru tapi baik daripada teman lama tapi jahat. Setuju kan? Udah deh, sekarang gini. Sudahi diri kamu mendebat orang-orang gak penting. Sudahi diri kamu terus bersembunyi dengan persembunyian dari orang-orang yang gak penting. Kamu berhak bahagia, kamu bisa bahagia, dan kamu harus bahagia. Itu ucapan saya buat kamu. Kebahagiaan itu diciptakan, bukan ditunggu. Ciptakan kebahagiaanmu dengan berani untuk maju. Kamu berhak bahagia dan kamu bisa bahagia. Semua tergantung keputusanmu. Lihat diri kamu. Diri kamu orang hebat loh. Masa kasihan diri kamu yang hebat itu harus sama sesuatu hal yang tidak penting? Yuk berubah. Saya temani dengan konten-konten saya di Pagar Kehidupan. Sekarang maju lagi ya. Maju lagi, kamu bisa. Dirimu hebat. Oke?
Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.